Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Before we begin our presentation, let me introduce myself. My name is Indrani. I am from Management 22B and my NPM is 2241116 and 5. Baiklah, kita akan membahas mengenai materi ukuran penyebaran data kelompok. Jadi, ukuran pemusatan data digunakan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai sekumpulan data. Ukuran pemusatan data terdiri dari mean, yaitu perhitungan untuk menghitung nilai rata-rata pada data berkelompok. Sedangkan median, nilai tengah atau data yang terletak di tengah-tengah pada data berkelompok. Modus ialah nilai yang paling sering muncul pada distribusi data berkelompok. Adapun persamaan yang digunakan untuk mencari mean, median, dan modus pada data berkelompok diantaranya sebagai berikut. Jadi, mean, median, dan modus dapat kalian lihat pada PPT, terdapat rumusnya. Lalu, melansir Encyclopedia Britannica, urutan penyebaran data digunakan sebagai ukuran yang menunjukkan seberapa jauh data tersebar dari rata-rata. Ukuran penyebaran data ini terdiri dari jangkauan, disebut juga range, yaitu selisih antara data dengan nilai terbesar dan data dengan nilai terkecil. Pada data berkelompok, simpangan rata-rata, simpangan untuk nilai yang diobservasi terhadap rata-rata, simpangan baku, nilai ukuran penyebaran data yang secara umum paling banyak digunakan. Kuartil, ukuran posisi yang membagi kelompok data menjadi 4 bagian sama besar. Desil, nilai batas atau sekumpulan data yang dibagi menjadi 10 bagian yang sama besar. Persentil, nilai batas yang mengukur data menjadi 100 bagian yang sama besar. Selanjutnya, ada pun persamaan yang digunakan untuk mencari jangkauan simpang rata-rata, simpang baku, kuartil, desil, dan persentil. Pada data berkelompok diantara sebagai berikut. Jangkauan menggunakan nilai tengah R sama dengan X1 kelas terakhir dikurang XI di kelas pertama. Menggunakan batasan atas R sama dengan batasan atas kelas terakhir dikurang batas atas kelas pertama. Simpangan rata-rata SR M F1 dalam kurung XI dikurang X dibagi M FI. Simpangan baku S sama dengan akar M F dikali FI dalam kurung XI dikurang X pangkat 2 dibagi M dikali F dikali I. Dan ini juga terdapat rumus-rumus kuartil, desil, dan persentil yang bisa kalian lihat dalam PPT ini. Selanjutnya, A. Simpangan rata-rata data berkelompok. Definisi, simpangan data rata-rata menyatakan jarak rata-rata suatu data terhadap ratanya. SR sama dengan 1 per N, M, I sama dengan 1, F dikali I, dalam kurung XI dikurang X. Keterangannya, SR sama dengan simpangan rata-rata, N sama dengan banyaknya data, FI sama dengan frekuensi kelas ke I, XI titik tengah kelas ke I, dan X sama dengan rata-rata hitungan. B. Ragam atau varian data berkelompok. S pangkat 2 sama dengan 1 per 2. Jadi ini rumusnya dan keterangannya ialah S2 itu ragam atau variasi. Sn sama dengan banyaknya data atau jumlah frekuensi. Xi sama dengan titik tengah kelas ke I, dan Fi sama dengan frekuensi kelas ke I, dan X sama dengan rataan hitung. Selanjutnya ialah simpangan baku data berkelompok. Jadi ini terdapat rumusnya yang bisa kalian lihat dalam PPT saya. Jadi kita langsung masuk ke contoh. Tentukan simpangan rata-rata varian
varians dan simpangan baku dari data berikut. Jadi ini ada nilainya dan ada frekuensinya. Selanjutnya kita akan membahas penyelesaiannya. Kita harus menghitung rata-rata dari data tersebut terlebih dahulu. Salah satunya cara menggunakan metode titik tengah interval. XI sama dengan BB ditambah BA dibagi 2 dibagi BB sama dengan batas bawah interval BA sama dengan batas atas interval. Untuk kejelasan perhatikan tabel berikut. Jadi ini ada nilainya. Jadi nilainya yang pertama ada 46 sampai 50, 51 sampai 5, 56 sampai 60, 61 sampai 65 dan 66 sampai 70. Nah, jadi lalu ini FI-nya ada 3, 6, 5, 7, 10 dan 4 yang totalnya bisa kita totalkan menjadi 30. XI-nya sama dengan 48. Kan 53, 58, 63 sama 64. Jadi FI dikali XI, jadi dari mana FI dikali ini? Dari FI dikali XI. Jadi 3 dikali 48 sama dengan 144. 6 dikali 53 sama dengan 318. 7 dikali 58 sama dengan 406. 10 dikali 63 sama dengan 630 dan 4 dikali 68 sama dengan 272. Dan total semuanya ialah dari FI dikali XI ini ialah 1770. Selanjutnya kita akan membahas mengenai simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata, untuk menghitung simpangan rata-rata, kita perlu menambahkan 2 kolom untuk menghitung XI dikurang X dan FI dalam kurung XI dikurang F. Perhatikan tabel berikut. Jadi ini di dalam tabelnya ada nilai, terus FI, lalu XI, lalu XI dikurang X, dan FI dalam kurung XI dikurang X. Simpangan rata-rata SR sama dengan SR 1/2. Jadi kita masukin rumus SR, lalu 1/30 dikali 52. Sama dengan 5,0767. Selanjutnya ialah ragam varians. Jadi ragam varians, untuk menghitung ragam atau varians kita perlu menambahkan 3 kolom untuk menghitung. Jadi masukin 3 kolom. Lalu perhatikan tabel berikut. Jadi ini ada nilainya, ada F-nya, ada X kurang dikurang X I dikurang X pangkat 2, lalu ada FI dalam kurung XI dikurang X pangkat 2. Selanjutnya, ragam varian itu, ini masukin S2, kita masukin rumus S pangkat 2, lalu S pangkat 2 sama dengan 35,67. Sedangkan simpangan bakunya, jadi rumus simpangan baku kita masukin, lalu akar dari 35,67 ini sama dengan 5,97. Jadi hasil dari simpangan baku ialah 5,97. Baiklah, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.